Kekeringan akibat El Nino berdampak panjang. Stok beras di sejumlah daerah di tanah air mulai menipis akibat gagal panen. Kini ancaman krisis beras menanti di depan mata. Pemerintah pun membuka keran impor beras dari Kamboja sebanyak 250.000 ton. Kekeringan di sejumlah wilayah akibat fenomena iklim El Nino terus berkepanjangan. Harga beras kualitas rendah dan medium bergerak naik di sejumlah kota. Kekeringan akibat El Nino berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Di Malang, tingginya harga beras saat ini menjadi polemik utamanya bagi warga prasejahtera. Penyaluran bantuan beras pun di kota Malang dipercepat. Sebanyak 5.000 kg beras disalurkan bagi 42.000 warga prasejahtera di 5 kecamatan. Tiap warga mendapatkan 10 kg beras medium dari Bulog. Bantuan ini diberikan setiap 3 bulan sekali. Penyaluran bantuan yang direncanakan pada Oktober pun dipercepat menjadi September karena urgensi tingginya harga beras di pasaran. Warga bersyukur dengan adanya bantuan beras ini di tengah kesulitan membeli beras yang harganya mahal. Sangat membantu sekali bagi orang-orang yang miskin kayak saya. Tuh, makasih. 10 kilo rutin dapat bantuan penyaluran bantuan ini nggak? Iya, 3 bulan sekali. Tiap 3 bulan berapa kilo? Ya 10 kilo ini. Petugas Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Blora mengecek gudang Bulog di Desa Tempel Mahabang, Kecamatan Jepon. Stok beras di gudang ini dipastikan aman untuk penyaluran bansos ke warga. Saat ini stok beras mencapai 3.500 ton, sementara kebutuhan penyaluran bansos bagi lebih dari 92.000 keluarga penerima manfaat sebesar 270.000 ton. Kuota untuk Kabupaten Blora di 92.955 kpm diharapkan semua bisa terdistribusi bantuan pangan di Kabupaten Blora. Di lapangan ini stok kita lihat cukup untuk cadangan beras di Kabupaten Blora dalam rangka meredam inflasi beras yang selama ini karena kaitannya dengan musim El Nino atau juga kemarau panjang. Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah melepas langsung 4 unit truk pembawa beras bantuan pangan tahap 2 dari gudang Bulog Bengkulu. Sebanyak 1.697 ton beras cadangan pemerintah ini disalurkan kepada 169.000 keluarga penerima manfaat di Provinsi Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan stok beras yang ada di Bengkulu masih aman hingga akhir tahun dengan alokasi mencapai 9.000 ton. Penyaluran beras tahap kedua ini yang dipercepat 1 bulan dari jadwal semestinya karena kita menangkap kondisi di lapangan. Ini sebanyak 1.697.000 ton, ya, 1.697 ton yang akan diterima lebih kurang 169 ribuan KK penerima manfaat di 9 kabupaten 1 kota. Hari ini khusus kota Bengkulu Selatan, Kepahyang, dan Rejang Lebong. Presiden Joko Widodo meninjau gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk memastikan ketersediaan stok beras. Dalam gudang ada stok 1,6 juta ton beras dan yang sedang dalam perjalanan sebanyak 400.000 ton. Sehingga stok ketersediaan beras ada 2 juta ton. Presiden Jokowi juga memerintahkan jajarannya memberikan bantuan beras ke masyarakat sejak 1 September 2023. Saya datang ke gudang-gudang Bulog di sini, nanti di Jakarta, mungkin nanti di daerah, untuk memastikan bahwa stoknya itu ada. Di dalam gudang 1,6 juta, dalam perjalanan 400 juta, sehingga stok 400.000 ton, sehingga kan ada stok 2 juta. Mulai 1 September kemarin, saya perintahkan untuk memberikan bantuan pangan beras, bantuan beras ke masyarakat. Pemerintah juga tak menampik membuka keran impor untuk mengatasi krisis beras. Impor beras itu untuk memastikan Indonesia memiliki cadangan strategis stok beras di tengah kekeringan akibat El Nino. Presiden Jokowi juga menyebut impor beras dari Kamboja sebesar 250.000 ton itu bagian dari rencana 400.000 ton impor beras dari berbagai negara. Tim Liputan Kompas TV.